Nyong nyanyi pripin? Nyanyi apa? Sing jelas. Aja menye baik. Nyanyi ang. Beda terusan ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Literasi Waskita sore ini kedatangan teman yang istimewa, Mas Deong. Nah, Mas Sukron tapi biasa akrab Panggil Deong. Kita akan mengupas tentang kesehariannya dalam berkesenian terutama di wayang kertas. Dalam Waskita channel, di Waskita podcast ya. Caranya di Nyong ngobrol bareng. Oke, Mbak Ujang akan mencoba ini ngobrol-ngobrol yang ringan tapi serius. Boleh perkenalan, Mas? Iya, nama saya Sukron ya, tapi biasa dipanggil Deong. Lo bisane Deong ya. Sebenarnya wong ponakan kan biasanya ngundang Sukron abot, Pak. Berat ngundang Sukron ya. Akhirnya uong ya. Nah, karena ponakan tuh pakai Pak D, nek Deong. Pak Deong. Iya. Deong Koham. Oke, Mas Deong. Jenengan aktif ya di dunia kesenian terutama wayang kertas. Itu konsep wayang kertas seperti apa? Wayang kertas itu dibuat dari kertas limbah. Itu jelas. Ya, kertas limbah dibuat seperti wayang golek. Oh, bentuknya wayang golek. Iya, wayang golek. Pada awalnya kita ingin memberikan dakwah tidak lewat ceramah, tapi lewat media wayang. Yang penting apa yang kita sampaikan ke masyarakat sampai apakah bentuknya nanti wayang, bentuknya atau lain-lain, tapi saya itu hanya media. Iya, medianya. Media. Itu tokoh wayangnya kan dua biasanya kan? Tokoh wayangnya sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, tergantung kebutuhan. Tapi yang inti biasanya itu Warso sama Waud. Namanya. Kalau yang terkenal itu kan pakai nama. Iya, Lupit sama Selenteng. Dengan pakai nama Warso sama Waud. Waduh, ini belum terkenal ya, Warso sama Waud ya. Kita terkenalkan mudah-mudahan. Itu biasanya apa yang obrolannya apa itu? Warso dan Waud. Obrolannya cuma kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu Ceton ya, cara biasanya saya pakainya Yu Ceton. Yu Ceton duwe anak loro. Duwe anak loro sing arane Warso karo Waud. Bocah kembar tapi beda raine. Bukan beda bapak. Lahirnya kembar bareng, tapi ning wajah beda. Bukan kembar identik. Iya, bukan kembar identik. Ya, luwi gagah Warso ketimbang Waud. Terus timbul biasanya konflik kok antara dua tokoh itu. Nabi Adam itu. Kabil. Terus akhirnya gimana itu? Iya, biasanya rebutan pacar ya. Waduh, itu ceritanya. Warso sama Waud rebutan pacar si Siti. Siti bocah ayu, bocah Kalimati, ngerti siji, pinggire kali, rebutan Warso karo Waud. Nah, engko kabar Mak Siti Warso karo Waud ya seperti itulah ceritanya, cerita. Iya, keseharian. Tapi nanti diseliwi ada istilahnya ada dakwah yang semoga itu yang sampai, bukan guyonannya yang sampai, tapi dakwahnya yang sampai. Nah, itu kan kadang-kadang susah, ngayaknya kan susah. Orang lebih senang ketawanya aja, intinya itu kan susah ditangkap karena terlalu banyak. Ya itu kan cuma harapan. Cuma harapan. Nanti bisa ketangkap atau tidak, wallahu alam, kita cuma menyampaikan. Cuma berusaha. Ya, yang menyampaikan, yang memberikan hidayah. Itu yang disasar kan anak-anak ya. Artinya pakai bahasa anak-anak. Iya, pakai bahasa anak-anak, bahasa yang mudah, yang ringan ditangkap. Karena memang pada awalnya kami diminta oleh objek wisata ya untuk tampil setiap 2 minggu sekali di Rojo Teter. Rojo Teter. Tampil 2 minggu sekali ya, kami memberikan cerita. Tapi karena ketabrak dengan corona, akhirnya kan berhenti semua, Pak. Ya, Rojo Teternya tutup, seluruh penampilan juga tutup. Sekarang kan udah mulai buka. Ya, sekarang sudah mulai buka, tapi saya belum aktif lagi. Cuma saya biasa aktif di dalam kegiatan komunitas. Warso Waudnya masih aktif. Nah, kena corona juga. Kena corona masih dipeti, Pak. Masih dipeti. Nah, ketika saya ke komunitas, saya
justru banyak apa istilahnya dalang tanpa wayang. Pak. Oh. Jadi saya memberikan satu cerita biasanya cerita pendek tapi tanpa wayang. Imajinasi atau hanya dongeng gitu? Iya, hanya dongeng. Tanpa media wayang gitu. Tanpa media Tapi asik wayang. mana ya tanpa media dengan media itu? Ya saya kurang tahu ya. Enggak, Ya. jangan yang melakukan gitu ya. Artinya Kalau saya lebih senang tanpa wayang karena tidak tahu membawa peralatan-peralatan Oh, ya. Datang sesukanya, sempat sesukanya. kalau tanpa disuruh wayang kan tampil. kayak monolog ya, stand komedi gitu kan modelnya berarti. Iya, seperti monolog ya. Tapi yang sudah saya tampilkan itu ya semacam cerita pendek. Oh. Contohnya cerita yang apa? Yang dikarang oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, Pak. Kiai Haji Mustafa Kiai Bisri. Takwa. Hah? Yang Kiai Takwa. Iya, Kiai Takwa itu Gus Ja'far. Gus Ja'far. Nah, Gus Ja'far. Saya baca itu. Iya, saya tampilkan dengan logat bahasa Tegal. Yang penting pada poin yang paling inti saya tidak mau menggunakan bahasa Tegal, harus bahasa yang asli dari cerpen ya, itu. Iya, cerpen itu karena saya takut Itu nanti kan menyalahi. butuh apa ya? Butuh satu penggalian ide segala macam kan agak berat gitu ya. Gimana? Ya, pada awalnya ya saya ingin menyampaikan cerita itu pendek ya dengan bahasa Tegal supaya bisa komunikatif dengan pendengar. Tapi pada intinya yang nanti pembicaraan yang paling inti itu harus sesuai dengan pada cerpen pendek itu. Contohnya gini. Pada cerpen Gus Ja'far setelah pertemuan dengan Kiai Tawakal, kan nanti Kiai Tawakal memberikan ucapan seperti ini, oh. Mbah Jago. Iya, Mbah Joko. Mbah Joko. Mbah Joko. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan apa yang kau cari? Tanda kekafiran. Apakah kau sudah menemukan jawaban atas apa yang kau lihat di kening saya? Kan gitu. Ya. Mengapa sepertinya kau terkejut? Apakah kau yang memahir melihat tanda-tanda menjadi ragu dengan kemahiranmu sendiri? Anak muda, ya gitulah terus. Itu baru satu cerpen Gusmus. Cerpen yang lain udah pernah dicoba? Belum. Saya baru ke Gus Ja'far. Yang saya ingin tampilkan justru dakwahnya. Itu kan pesan-pesannya. Inti pesannya. Gitu. Ya, artinya nggak seluruh cerpen itu dibaca, tapi intinya gitu. Intinya, yang penting sampai. Ya semoga ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan seburuk-buruknya yang suka memanfaatkan orang lain. Oke, menarik ya. Artinya mengeksplor diri lah dalam dunia penyampaian pesan ya, terutama dari yang pakai media wayang maupun yang tanpa wayang. Nah, terus bergerak gitu ya. Iya, ya coba mencari masih proses ya. Proses dakwah lah ya. Proses dakwah. Mengajak kebaikan. Iya, yang penting kita ini dulu kan kata Sinut MZ dengan hidup dengan beragama, hidup menjadi terarah. Hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan seni menjadi indah kan ya. Ditambah dengan uang menjadi berbunga. Ya segalanya tidak bisa diukur uang, tapi segalanya kan pakai uang. Iya, tapi tidak semuanya harus diukur dengan uang karena uang itu cuma gambar, Pak. Cuma gambar. Cukup menarik ya, artinya ke depan akan terus menyampaikan berkesenian dengan menyampaikan dakwah dan mungkin itu ya. Tokoh Warso dan Waud ya akan dihidupkan kembali nih. Ya, saya pokoknya berjalan ya, mlakuke wis apa jarene pangeran bae wis lah. Wong waktu saya main wayang pun orang uja, Pak. Seperti podcast pada hari ini. Kan saya tidak pernah membayangkan dari malam, dari pagi tadi nyongke pan kayaki pan prokes udah tahu-tahu wong wayo gini omah Kang. Ya semua menek kayak ngopi ya. Nah, kayak kemarin berbus pan prokes ya. Nyong prokes ya apa? Akhirnya mengalir. Semua kan bukan kau jebule. Bisa tampilkan sedikit fragmen dari percakapan Warso dan Waud untuk terakhir ini biar teman-teman menyaksikan gitu. Boleh? Singkatnya kalau ya. Yang bebas. Atau ngarang nggak apa-apa. Kita saksikan Warso dan Waud bercakap-cakap dalam diri Mas Doeng.
Kon siapa? Mas Deong. Warso. Jadi suaranya kan kayak kue. Ini apa sih? Nye, nyok nye, pribin? Nye, apa? Sing jelas. Aja nye baik. Nye, beda terusan kayak wis. Oke, cukup menarik ya. Mudah-mudahan proses kreatif Mas Deong terus dan sukses dengan tokoh wayang kertasnya, dan kita semua mendapat satu pelajaran ya, pesan-pesan dari beliau nih. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kira cukup Mas. Iya. Terima kasih banyak.